Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 9. Metode penafsiran Al-Quran. Apa itu metode penafsiran Al-Quran? Metode penafsiran Al-Quran adalah ilmu tentang cara-cara penafsiran Al-Quran. Pada intinya, metode penafsiran Al-Quran dibagi menjadi dua, yakni 1. Tafsir bil ma'thur, 2. Tafsir bil ra'yi. Dari dua metode ini nantinya lahir metode-metode lain yang menyebabkan metodologi penafsiran Al-Quran berkembang. Metode-metode yang dimaksud adalah metode tahlili, metode ijmali, metode muqarron, metode maudu'i. Namun pada bab kali ini kita akan membahas tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Apa itu tafsir bil ma'thur? Berasal dari kata athar yang berarti sunnah, jejak, dan peninggalan. Kesimpulan dari definisi-definisi yang dikemukakan para mufassir, tafsir bil ma'thur adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersumber dari nas-nas, baik nas Al-Quran, sunnah Rasulullah, pendapat sahabat, ataupun tabi'in. Adapun cara dan dasar penafsiran tafsir bil ma'thur dibagi menjadi tiga, yakni 1. Al-Quran bil Quran, 2. Al-Quran bis sunnah, 3. Al-Quran bil qaul. Yang pertama, tafsir Al-Quran bil Quran. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhillat lakum bahimatul an'am. Artinya, dihalalkan bagimu binatang ternak. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan sebagainya, dan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Yang kedua, tafsir Al-Quran bis sunnah. Rasulullah adalah mufassir yang paling baik, sebab dia secara spiritual telah ditunjuk oleh Allah untuk mencerahkan wahyu kepada manusia. Contoh tafsir Al-Quran bis sunnah adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Dijelaskan oleh sabda Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. La tuqatta'u yadus sariqi illa fi rub'i dinarin fasa'idan. Artinya, tangan pencuri tidak dipotong kecuali dalam pencurian 1/4 dinar lebih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, tafsir Al-Quran bil qaul sahabat. Sahabat menafsirkan dengan hadis yang marfu' kepada Rasulullah tanpa menyebutkan kemarfu'annya. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Nu'man, haddatsana Abdul Wahid, haddatsana Shani, haddatsana Shibani qal sami'tu Zirran an Abdillah fakana qaba qausina aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha qal haddatsana Banu Mas'ud annahu ra'a Jibril lahu 600 janah.
artinya telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Asy-Syaibani. Dia berkata, aku mendengar Zir dari Abdullah mengenai firman Allah, maka jadilah dia dekat pada Muhammad secara dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Zir berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW melihat Jibril mempunyai 600 sayap. Dalam hadis tersebut terdapat penafsiran Ibnu Mas'ud mengenai Jibril yang menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Syarat penafsiran bil ma'thur: A. Akidah yang benar. B. Bersih dari hawa nafsu. C. Menafsirkan Al-Quran bil Quran terlebih dahulu. D. Mencari penafsiran dari As-Sunnah. E. Menggunakan pendapat para sahabat. F. Menggunakan pendapat para tabi'in. G. Menguasai bahasa Arab dengan baik. Keistimewaan tafsir bil ma'thur: yang pertama, menekankan pentingnya bahasa dalam memahami Al-Quran, memaparkan ketelitian redaksi ayat, mengikat mufassir dalam bingkai-bingkai ayat sehingga membatasinya agar tidak terjerumus dalam subjektivitas yang berlebihan. Kelemahan tafsir bil ma'thur: yang pertama, terdapat riwayat dari orang Yahudi dan Persia bertujuan untuk merusak Islam. Tercampurnya riwayat sahih dengan riwayat dhaif. Terdapat riwayat Israiliyat yang menyeleweng dari cerita yang sebenarnya. Tokoh dan karya tafsir bil ma'thur: yang pertama, tafsir Jami'ul Bayan Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ma'limut Tanzil Al-Baghawi, tafsir Al-Quranul Azim Al-Hafidh Ibnu Katsir, tafsir Ad-Durrul Mansur fi tafsir bil ma'thur As-Suyuti. Apa itu tafsir bil ra'yi? Berasal dari kata ro'a yang berarti penglihatan, pemikiran, pendapat, dan ijtihad. Kesimpulan dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para mufassir, tafsir bil ra'yi adalah penafsiran Al-Quran yang didasarkan pada penafsiran pribadi mufassir. Adapun cara dan dasar penafsiran bil ra'yi adalah: tafsir ini didasarkan pada pendapat yang mengikuti kaidah-kaidah bahasa Arab, ekspresi percakapan, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasul yang mengharuskan adanya hukum-hukum dan diturunkannya ayat-ayat Al-Quranul Karim. Macam-macam tafsir bil ra'yi: tafsir yang terpuji Al-Mahmud, tafsir yang tercela Al-Madmum. Contoh tafsir bil ra'yi: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. An'amta 'alaihim. Artinya diberi nikmat kepadanya. Quran surat Al-Fatihah ayat 7. Dijelaskan oleh ijtihad ulama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Artinya yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid. Quran surat An-Nisa ayat 69. Syarat penafsiran tafsir bil ra'yi: 1. Menguasai bahasa Arab dan cabang-cabangnya. 2. Menguasai ilmu-ilmu Al-Quran. 3. Berakidah yang benar dan mengetahui prinsip-prinsip agama Islam. Sumber-sumber tafsir bil ra'yi: Al-Quran mengutip hadis, menafsirkan sahabat dan tabi'in berdasar makna bahasa Arab. Tokoh dan karya tafsir bil ra'yi: Mafatih Al-Ghaib Muhammad bin Umar, Gharaib Al-Quran wa Raghaib Al-Furqan Nizam ad-Din Al-Hasan Muhammad An-Naisaburi, tafsir Al-Jalalain Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti,
As-Siraj Al-Munir Muhammad As-Sarbani Al-Khatib. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.